Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agit. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai hukum penyelesaian sengketa internasional dengan kasus Indonesia-Malaysia di Pulau Ambalat. Next. Di sini kami terdiri dari 10 orang. Yang pertama ada Sheryl El Syiafa, yang kedua ada Naswa Rafa Sabrina, selanjutnya ada Dian Safitri, selanjutnya ada Lola Nabila Putri, ada Setia Wijayanti, ada Tegar Fazli, M. Akbar Faisal Pratama, M. Faikal Dewi Stefan, ada Adimat Gunawan, dan yang terakhir ada Pandya Maulana Semarat. Next. Baik, selanjutnya ada kronologi sengketa. Malaysia secara sepihak mengklaim Ambalat melalui Peta Baru tahun 1979, mengingkari Perjanjian Landas Kontinen tahun 1969 yang mengakui Ambalat milik Indonesia. Lalu Malaysia menggunakan dasar penarikan garis pangkal dari Pulau Sipadan dan Legitan setelah dimenangkan tahun 2002 dan memberikan konsesi minyak Blok Y dan Z kepada Shell di tahun 2025. Penolakan Indonesia, klaim Malaysia bertentangan dengan UNCLOS tahun 1982 karena Malaysia bukan negara kepulauan dan pulau kecil tidak boleh dijadikan titik ukur batas landas kontinen. Pada intinya, Malaysia mengklaim Ambalat kaya minyak berdasarkan peta sepihak, sedangkan Indonesia menolak karena pelanggaran perjanjian lama dan hukum laut internasional sesuai dengan UNCLOS tahun 1982. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pihak-pihak yang bersengketa pada blok Ambalat. Yang pertama ada Indonesia sebagai pihak menggugat. Klaim yang diajukan Indonesia yaitu mengklaim blok Ambalat berdasarkan prinsip negara kepulauan dan perjanjian batas landas kontinen yang telah disepakati bersamanya, yaitu Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1980. Malaysia mengklaim blok Ambalat yang mereka sebut sebagai blok XYZ berdasarkan peta wilayah maritim yang mereka terbitkan secara sepihak pada tahun 1979. Dasar hukum utamanya yaitu peta sepihak tahun 1979 serta interpretasi mereka terhadap penentuan garis batas landas kontinen. Selanjutnya adalah dasar hukum penyelesaian sengketa di Blok Ambalat. Instrumen hukum relevan yang pertama yaitu Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1982, merupakan konstitusi lautan yang mengikat kedua negara sebagai pihak yang telah meratifikasikannya, menjadikan dasar untuk mengklaim dan mengukur batas zona maritim, yaitu laut, teritorial, zona ekonomi eksklusif atau disingkat ZEE, dan landas kontinen. Terus yang kedua, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 33 ayat 1 merupakan landasan universal yang mewajibkan negara-negara yang bersengketa untuk mencari penyelesaian secara damai melalui negosiasi, mediasi, atau cara damai lainnya yang memprioritaskan jalur negosiasi bilateral dalam konteks Ambalat. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Selanjutnya terdapat fakta-fakta yang relevan dan bukti hukum. Yang pertama, Ambalat bukanlah sebuah pulau melainkan sebuah kawasan laut yang kaya sumber daya alamnya, seperti minyak bumi dan gas. Yang kedua, Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, Kalimantan Timur, Indonesia.
Tiga sengketa ini muncul akibat adanya klaim wilayah yang saling tumpang tindih antara Indonesia dan Malaysia. Terakhir, Malaysia tidak memberitahukan atau mengungkapkan secara jelas titik pangkal dan garis pangkal yang digunakan untuk menentukan batas wilayah laut teritorialnya. Baik, selanjutnya bukti hukum Indonesia dan Malaysia. Bukti hukum Indonesia adalah sikap diam Indonesia yang tidak adanya protes atau klaim yang ditunjukkan Malaysia terhadap kegiatan penambangan selama 19 tahun sejak 1960 hingga 1979 dapat dianggap sebagai bukti pengakuan diam-diam. Yang selanjutnya bukti Malaysia yaitu kemenangan Malaysia di Mahkamah Internasional terkait dengan Pulau Sipadan dan Likitan semakin memperkuat pendirian Malaysia untuk menarik garis batas maritim dari kedua pulau tersebut dan memperkuat klaim mereka yang sudah tercantum dalam peta tahun 1979. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu forum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa ini, yaitu penyelesaian sengketa antara Malaysia dan Indonesia terkait kasus Blok Ambalat adalah forum negosiasi bilateral dan diplomasi dan perundingan berbasis hukum internasional tanpa menggunakan cara-cara konfrontatif atau militer. GTC antara Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Indonesia tidak membawa masalah ini ke ICG atau ke ASEAN. Hal ini dipertimbangkan karena Indonesia dan Malaysia adalah negara yang tergabung dalam asosiasi negara yang disebut dengan ASEAN. Kelebihannya yaitu fleksibel, menjaga kedaulatan masing-masing negara dan memperkuat hubungan diplomatik. Dan kelemahannya yaitu sering mengalami kebuntuan karena perbedaan kepentingan dan interpretasi hukum. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat putusan atau kesepakatan akhir. Setelah serangkaian pertemuan tingkat tinggi dan negosiasi yang panjang, perkembangan terkini pada 2025 menunjukkan kedua negara tersebut mencapai titik temu berupa kesepakatan joint development atau pengelolaan bersama di wilayah Ambalat sebagai solusi sementara sambil menunggu penetapan batas maritim resmi. Kesepakatan ini bukanlah bentuk pengakuan kedaulatan salah satu pihak, melainkan upaya pragmatis untuk menjaga stabilitas kawasan dan memanfaatkan potensi sumber daya laut secara damai dan berkeadilan. Dengan demikian, posisi terakhir sengketa Ambalat dapat disimpulkan sebagai status quo yang dikelola secara diplomatik, di mana perbatasan formal masih dinegosiasikan. Namun hubungan bilateral kedua negara tetap terjaga melalui pendekatan kerjasama ekonomi dan pengelolaan bersama sumber daya maritim. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, tindak lanjut dan implementasi keputusan. Pemerintah Indonesia dan Malaysia membentuk forum pengelolaan batas Border Management Forum yang melibatkan jumlah lembaga strategis dari kedua negara. Forum ini berperan penting dalam mengkoordinasikan kebijakan teknis penetapan batas laut, memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan, serta mendorong kerjasama operasional lintas sektor seperti pertahanan kelautan. Implementasi dari hasil perundingan tersebut berjalan melalui dua jalur utama, yaitu jalur diplomatik dan jalur teknis lapangan. Dari sisi diplomatik, pertemuan antara Menteri Luar Negeri kedua negara seperti antara Martin Natalegawa dan Datuk Sri Anifah Aman pada tahun 2010 di sela sidang Majelis Umum PBB menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan politik. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah dampak terhadap hukum internasional dan hubungan antar negara. Dampak dari kasus Ambalat dan Indonesia dan Malaysia terhadap hukum internasional ada
adanya perbedaan penafsiran hukum dan klaim yang saling bertentangan, sehingga memerlukan penyelesaian damai melalui negosiasi atau arbitrase. Sengketa ini tidak dapat diselesaikan secara sepihak. Internasional. Malaysia dan Indonesia sepakat untuk memilih metode negosiasi atau perbandingan sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Selanjutnya adalah temuan hukum. Temuan hukum mengenai sengketa Blok Ambalat Indonesia versus Malaysia. Sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia dihapus pada perbedaan penafsiran terhadap batas maritim yang diatur dalam UNCLOS 1982. Indonesia mendasarkan klaimnya pada status negara kepulauan dan Perjanjian Landas Kontinen 1969, sementara Malaysia menggunakan peta unilateral tahun 1979 sebagai dasar klaim. Kedua negara memilih penyelesaian damai melalui diplomasi bilateral dan menolak membawa kasus ke Mahkamah Internasional demi menjaga stabilitas kawasan ASEAN. Hingga kini belum ada keputusan hukum final, namun kedua negara telah sepakat untuk melakukan pengelolaan bersama di wilayah Ambalat sebagai solusi. Saya kembalikan kepada mediator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.